Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan semua ya. Nah, ini salam tandan berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan muat lagi sisa yang kemarin teman-teman. Nah, ini kondisi yang kemarin kita sempat langsir ke atas ya, kena banjir ya teman-teman. Nah, ini kesempatan kita karena ini cuaca mulai hujan lagi teman-teman ya, mulai hujan lagi dan kondisi suatunya semuanya pada licin teman-teman ya. Nah, ini makanya kita muatnya cepat dan buru-buru teman-teman, karena ini sungai mulai mau mulap lagi karena tadi baru saja hujan ya teman-teman ya. Nah, ini kita buang dulu biar kelihatan ya. Oke, nah ini kita ya teman-teman ya. Ini sudah red-redan terakhir untuk lokasi rawa ya. Kita dapatnya 3 red sama yang ini ya. 3 red ya, kemungkinan ya kita dapatnya ya 6 ton ya teman-teman, 6 ton lebih ya teman-teman ya, karena kita bawanya 2 ton lebih ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga, ini sudah yang ketiga ya. Alhamdulillah ya teman-teman, hasilnya cukup lumayan walaupun bibit kita tak sebagus bibit orang lain ya teman-teman ya. Ya, bibit seadanya ya, sebegitulah namanya, kita tanam sawit biasa teman-teman, bukan. Memang di sini ada sawit unggul yang kita tanam, kita beli di pembibitan teman-teman, sejumlah 150 pokok. Tapi sudah kita red ke yang kemarin teman-teman, sudah kita red yang kemarin karena dia duluan panennya, dan ini yang red-redan kedua. Nah, ini karena untuk kali ini panennya sedikit terlambat teman-teman ya, daripada biasanya sekitar 18 sampai 20 hari teman-teman ya. Nah, makanya berondolannya banyak seperti ini teman-teman ya. Biasanya kalau panen telat itu berondolannya banyak teman-teman ya. Alhamdulillah berondolannya dipungut oleh anggota panen kita, ditimbang juga ya teman-teman, karena berondolan tidak ada yang tersisa di kebun kecuali yang tidak terkena pungutan. Tapi ini lumayan banyak teman-teman ya, sekitaran 2 kuintalan untuk berondolannya saja. Nah, berondolan ini kalau di pabrik kita laku teman-teman ya, tapi nggak tahu ada yang pabrik yang tidak menerima untuk berondolan ya teman-teman ya. Ada sebagian pabrik yang tidak menerima berondolan seperti ini. Biasanya kalau kita buat berondolan seperti ini, biasanya mobil kita ditandain dan bisa dikembalikan ya. Nah, kalau di pabrik tempat saya ya alhamdulillah aman teman-teman, masih diterima berondolan karena kita menggunakan pabrik model lama yang menggunakan lori atau perebusan yang berubah atau sistem lori seperti zaman kolonial ya, seperti itu. Makanya pabrik kita ini tidak terlalu pilih buah, yang penting jangan buah yang mentah. Dan dura pun masih dia menerima, buah-buah dura apa macam tuh masih nerima ya berondolan. Ada juga sebagian pabrik yang tidak menerima, dan kita ada juga yang pabrik itu yang sistem grade A grade B ya. Kalau untuk grade B biasanya buah sawit dura ya, ada sebagian pabrik seperti itu. Tetapi untuk di daerah tempat saya sangat jarang sekali. Biasanya itu daerah pabrik yang banyak perusahaannya teman-teman ya, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit ya teman-teman, karena mereka mengelola perkebunan. Intinya pabrik itu punya kebun inti atau perkebunan sendiri. Makanya untuk menerima buah masyarakat itu hanya sekedarnya saja teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, seandainya ada perkebunan sawit yang mau berdiri di kebun teman-teman atau di daerah teman-teman, usahakan ditahan saja, jangan diberi kesempatan perkebunan kelapa sawit seperti HGU segala macam. Biasanya seperti itu sistem kerja mereka. Nanti kalau misalkan mereka sudah berdiri kuat di suatu tempat, suatu wilayah tempat teman-teman, nanti pabrik ini akan dia cerewet untuk menerima buah kita ya. Dia sangat ketat sekali karena dia tidak perlu buah dari masyarakat, dia cuma sekedar saja teman-teman ya, sekedar menerima saja buah masyarakat itu karena dia punya kebun inti. Terkadang ini biasanya bisa tembusnya mereka goda adalah pemimpin-pemimpin desa atau ketua-ketua adat, biasanya seperti itu disogok oleh mereka. Pokoknya masyarakat harus waspadai teman-teman hal seperti itu. Ini sekedar berbagi pengalaman saja di tempat saya, karena di tempat saya tidak semua pabrik itu mempunyai perkebunan sendiri teman-teman ya. Karena memang itu intinya, caranya teman-teman. Lebih baik dia menerima buah dia kebunnya dari masyarakat, karena nanti percuma pabrik ada di tempat kita kalau tidak menerima buah masyarakat teman-teman. Nah, seperti itu. Percuma aja kita demo segala macam kalau mereka sudah berdiri besar teman-teman. Usahakan jangan sampai berdiri besar ya.
Itu sekedar berbagi pengalaman saja yang kita ketahui di tempat kita. Karena di tempat kita kebanyakan memang pabrik itu berdiri tanpa adanya perkebunan, teman-teman. Ya, mengharapkan perkebunan masyarakat. Ya, itulah keuntungannya kita. Ada juga sebagian di sini yang punya perkebunan sendiri. Nah, itu pun beli buahnya dia sangat murah sekali kalau buah masyarakat, teman-teman. Dia murah sekali, di bawah standar, di bawah loadingan. Ya, seperti itu. Ya, seperti itulah. Dia belinya murah dan dia suka-suka buah kita itu dikembalikan ke apakah. Nah, seperti itu. Sekedar pengalaman saja. Mungkin kalau di tempat teman-teman mau berdiri sebuah pabrik tapi tidak ada perkebunannya, nah itu silahkan saja, teman-teman. Itu sangat bagus dan sangat menguntungkan. Itu bisa kita bantu karena nanti dia akan menerima buah masyarakat, teman-teman. Dan itu nanti adalah sebuah keuntungan buat kita. Seperti tempat saya kan, pabrik itu kita bantu biar berdiri tempat kita, tetapi dia menerima buah masyarakat tanpa adanya kebun, ya. Dia hanya bergantung pada kebun-kebun masyarakat. Jangan nanti ada pabrik berdiri tapi dia punya kebun inti, biasanya itu sangat sulit. Nanti kita kan buah kita kan dipilah-pilah atau akan dipilih. Kita bawa buah sedikit jelek saja sudah dikembalikan, seperti itu, teman-teman. Oke, baiklah, kita akan lanjut lagi muat kita, teman-teman. Nah, ini muatan kita ini ya kita bawanya sedikit dan kita ini air sudah mulai mau naik, teman-teman, ya. Ini biasanya terkena banjir di sini, tetapi ini alhamdulillah kita, nah ini karena telat kita muat jadinya berondolannya banyak, teman-teman. Apalagi terkena hujan pada malam harinya, ya. Biasanya untuk cepat memberondolnya sebuah sawit itu biasanya dia terkena hujan di malam hari atau terkena air, teman-teman. Itu cepat sekali dia rontoknya, berondolannya, ya. Nah, ini kita susun dari bawah dulu, ya, menggunakan buah-buah yang besar-besar, ya, teman-teman, ya. Dan biasanya untuk muat segini biasanya kita agak lama, agak lambat, teman-teman, ya. Nah, ini untuk pabrik kita sendiri, ya. Semua buah itu dia menerima, teman-teman, ya. Semua menerima kecuali buah mentah dan buah atau tangkos, ya, teman-teman. Kalau tangkos kita dia tidak menerima juga. Kalau buah mentah juga tidak menerima, teman-teman. Tapi kalau buahnya segar seperti ini merah bagus itu diterima, teman-teman. Dengan harga tidak ada perbedaan harga antara Dura dan Tenera kalau tempat saya, ya. Jujur aja, mungkin di tempat yang lain mungkin ada perbedaan. Nah, banjir lagi. Teman-teman bisa lihat banjir, ya, mulai naik. Tetapi alhamdulillah buah kita sudah naik semua ke mobil, ya. Kita bisa pergi dari sini, ya. Ini yang buah sisa ini. Nah, ini kita sudah sampai di pabrik, teman-teman. Kebetulan kalau hujan seperti ini biasanya antrian di pabrik agak kurang, ya. Hanya mobil-mobil jalan dengan jalan yang bagus bisa keluar buahnya.